Halo semua, balik lagi sama gue. Yang hadir lagi setelah ngomongin ini bukan konten review, tapi lebih konten mungkin nggak tau lazy talk atau lebih ke curhat atau lebih ke marah-marah, gue nggak tahu. Tapi intinya gue hadir untuk ngebahas masalah lesunya hardware. Dan kalau kalian sadar, gue terakhir ngomongin hardware itu jadi malah masuknya ke konten marah-marah yang sebenarnya buat gue pribadi gue nggak ngerasa itu marah-marah, tapi lebih ke review yang sejujurnya, terutama tentang RTX 4070. 4090 kalian lihat kalau gue nggak ngomel, 4080 gue juga nggak ngomel karena 4080 walaupun dengan harganya yang segitu tololnya, gue bisa ngeliat bahwa performance-nya sangat baik, terutama performance to power ratio. Terus di 4090 juga ya karena 24 GB, terus loncatan dari 3090 itu benar-benar jauh banget dan bisa dibilang oke, benar sih untuk ngomongin misalnya gede banget sih, sampai susah banget loh gue ngelepasnya. Nah, lu bisa ngeliat ukurannya bener-bener gila banget. Ini tuh seukuran sama kayak radiator 360. Jadi secara harga memang ini mahal banget, dan kalau kita ngeliat dari performance yang kita dapatkan sebenarnya memang nggak seburuk itu. Kalau kita misalnya memang memiliki duitnya dan emang itu adalah kerjaan lo untuk main game atau sebagai hobi lo utama, gue rasa itu masih sangat-sangat reasonable dengan harga yang sekarang dan kalian bisa dapatkan untuk 4090. Misalnya dibandingkan kalian misalnya beli pelek atau kalian beli turbo kit, stage 1 kit, itu kan jauh lebih mahal kan dibanding, atau bahkan cuman kita bandingkan sama lift kit deh atau misalnya suspension kit. Jadi emang sebenarnya kalau kita ngomongin dibandingin dengan hobi lain, memang harganya masih cukup reasonable. Ditambah lagi kalian bisa menghasilkan uang juga dari ini dengan sangat-sangat mudah. Kalian jualan art atau segala macam. Nah jadi ada alasan kenapa gue hadir baru sekarang dan kenapa gue lesu banget ngomongin masalah hardware di 2023. Jadi isu yang pertama yang gue temukan adalah banyak kasus sebenarnya di 2023. Oke, yang pertama 4000 series. Banyak yang isu di ininya kebakaran. Oke, rame semua. Terus sekarang kita nemuin lagi X3D punya isu juga dengan beberapa motherboard maker yang memiliki isu di mana kalau kalian menyalakan expo-nya atau bahkan nggak menggunakan expo-nya itu bisa ngebakar prosesor kalian, yang dengan artinya prosesor X3D-nya kalian rusak. Dan mobonya juga jebol. Jadi itu kan bisa tonton lebih detail ada di Gamers Nexus. Terus masalah juga kita ngeliat kalau ini semua harganya itu nggak masuk akal. Atau kita bisa bilang sangat-sangat tinggi, terutama dibandingkan dengan 500 series atau punyanya Intel yang di tahun lalu. Jadi semua harga itu benar-benar unreasonable banget. Terutama dari zaman COVID-19, itu kita bisa lihat kalau harganya itu benar-benar harga markup atau harga scalpers. Dan sekarang semua VGA rilis itu bisa dibilang harga scalpers, tapi nggak ada scalpersnya. Jadi balik lagi, kalau kita ngomongin kita ngefans sama suatu brand, itu menurut gua nggak masuk akal. Karena dengan kita ngefans sama sesuatu, kita jadi buta terhadap kesalahan yang mereka miliki. Jadi ini semua yang ada di sini, gua nggak bisa tutup bahwa kita memang hidup juga beberapa dari sponsor dari brand. Jadi dari sini kebetulan nggak ada nih yang nge-sponsorin kita. Jadi di sini ada motherboard, terus kita juga bisa lihat ada ini kita base kita untuk 13900. Gue juga cukup nyesek karena ini kita tujukan itu untuk kita showcase beberapa game dengan menggunakan 4090 sebagai VGA paling tinggi, 13900 yang kita pikir punyanya Intel bakalan paling tinggi. Jadi harusnya kita nggak ada isu sama sekali untuk nge-review game yang akan mengedepankan graphic fidelity tertinggi, menggunakan AI yang termaju. Akhirnya dibantai sama 7800 XDD. Sama halnya dengan pada saat kita menggunakan 2080 Ti di TLM, dibantai sama 3070 yang rilis, yang waktu itu cuma harganya 7 juta. Kalau kalian ingat itu 3070 itu harganya 7 juta. Terus kalau sekarang kalian lihat 4070 harganya berapa? Ya silahkan lihat keputusannya kayak gimana. Nah terus harga Mobo juga makin gila. 670. Gila. Punyanya Intel, gila juga. Makanya ada alasan kenapa kita ada banyak banget Mobo B550 di sini. Ini B550 punyanya Gigabyte, ada tulisan RMA. Ini satu-satunya punya kita yang rusak.
yang masih belum di RMA, tolong Gigabyte ya, barangnya kita di RMA. Terus kita juga ada Gigabyte lagi 650 yang ini juga masih mahal banget hitungannya untuk 650. Gua nggak bilang kalau ini lebih baik dari 70 gitu misalnya. Enggak, tapi memang tetap hitungannya mahal. Terus kita ada B550. Terus kita B550 masih paling reasonable menurut gua karena kalian masih bisa menggunakan 5800X 3D. Makanya menurut gua AMD adalah yang terbaik untuk urusan longevity karena ya soketnya masih bisa menggunakan 5800X 3D. Terus ada punyanya Asus B550 juga. Jadi kalau kita lihat dari TLM atau apa yang kita gunakan semua yang ada di sini, mayoritasnya adalah masih menggunakan last gen. Karena gue mikir masih bisa upgrade menggunakan last gen yang kemarin dibandingkan yang sekarang. Jadi gue bisa bilang kalau lesu banget ya masuk akal karena agak unreasonable untuk kita misalnya mengeluarkan duit segitu banyak untuk mendapatkan performance indent yang cukup kecil. Terutama kita juga mulai meninggalkan 1080 di mana prosesor-prosesor ini yang paling-paling pentingnya itu adalah di lower resolution. Terus juga kita ngomongin masalah harga VGA-nya. Terus kita ngomongin berarti kelesuan itu adalah masalah hardware yang masih baru banget dan kita selalu bilang kalau itu akan menemui masalah sama kayak X370 zaman dulu yang RAM-nya benar-benar pilih-pilih. Terus kita bisa ngeliat Expo sekarang beberapa manufacturer itu punya isu. Terus juga ada VGA yang harganya benar-benar gila-gilaan. Terus juga banyak developer yang bilang bahwa mungkin di masa depan atau di dalam waktu dekat 8 GB itu udah nggak bisa atau nggak cukup untuk game-game mereka. Nah cukup di sini maksudnya untuk preset high dengan high, very high, ultra itu mungkin udah nggak cukup. Nah kita udah bisa merasakan kan sebenarnya dari game kayak Hogwarts, kita bisa merasakan di The Last of Us, kita bisa merasakan di Jedi Survivor. Ini adalah game-game yang gede banget permintaan VRAM-nya. Dan ini salah satunya juga kita bisa bilang kalau 33 game ini adalah game yang membutuhkan VRAM gede karena game itu multiplatform. Tapi mayoritas game PC itu adalah game multiplatform yang untuk AAA-nya. Untuk game AAA yang murni hanya di PC adalah game-game yang akan memanfaatkan semua yang ada di PC. Jadi kalau kita ngeliatnya dari perspektif itu agak sulit untuk gue bisa ngerasa excited karena gue sebagai consumer cuman ngelihat apa yang gue capable untuk beli dan worth it-nya atau enggak. Dari zaman dulu gue bikin konten di TLM, gue bikin selalu alternatif. Gue selalu bilang kalau PC adalah platform yang terbaik. Itu memang benar. Sampai sekarang pun gue akan bilang kalau PC itu adalah platform terbaik. Gue selalu bilang kalau PC itu memiliki customizability paling tinggi di antara semua. Bahkan Steam Deck pun gue selalu bilang kan, itu adalah platform terbaik. Karena ya mereka memberikan Steam OS di dalamnya. Kalau kalian mau dual boot, itu juga bisa. Kalian mau menggunakan emulator juga bisa. Headroom-nya atau yang digunakan dengan Steam OS itu sangat-sangat rendah. Makanya lo bisa ke lower level. Gue berharap banget Steam OS menjadi suatu standar. Jadi di mana ujung-ujungnya Steam bikin konsolnya mereka sendiri. Walaupun semua hardware-nya sebenarnya kita bisa bangun sendiri. Jadi ujung-ujungnya kalau kita mau para developer, kita sebagai gamer nih, mau para developer untuk bikin suatu game yang proper, dan kenapa kita ngeliat kalau game-game AAA itu di PC banyak yang nggak perform atau performance itu jelek, ya karena pertama ngebuat game itu sangat-sangat sulit, kedua membutuhkan waktu yang benar-benar lama banget. Mereka ngeliat juga dari waktu yang dibutuhin dan perharinya itu makan duit berapa. Ketiga, mereka juga harus buru-buru rilis karena biasanya tabrakan dengan developer lain yang merilis game barunya mereka. Nggak mungkin lo akan merilis suatu game pada saat ada saingannya yang sama-sama gedenya. Mendingan lo cari aman dong pada saat nggak ada. Nah dengan timeline yang benar-benar padat banget, developer itu mau nggak mau harus merilis game tersebut. Walaupun misalnya game tersebut itu belum optimize di PC. Yang jumlahnya itu konfigurasinya gue udah nggak tahu berapa pangkat berapa karena tinggi banget dari segi RAM, RAM-nya doang, belum masalah chip di dalamnya, belum dual rank, belum speed-nya, belum latency-nya, belum kita ngomongin CPU-nya, berapa core,
terus juga menggunakan cache-nya ada berapa, terus core clock-nya berapa, terus kita ngomongin masalah GPU-nya, terus MOBO-nya. Jadi sulit banget pada saat suatu developer itu bilang, gue butuh waktu lebih lama, tapi yang orang-orang berjasa pada bilang kalau ya nggak bisa gitu, karena lo harus ngerilis game ini dalam tanggal yang udah kita set. Jadi mau nggak mau mereka rilis, habis itu lo patch gamenya. Makanya di zaman dulu nggak pernah ada kan, karena mereka tahu game itu harus benar-benar proper. Tapi sekarang karena adanya internet dan mudah untuk mereka nge-patch game, mau nggak mau mereka bisa punya opsi untuk ngerilis game yang belum optimize. Tapi orang juga banyak yang mikir optimization itu salah sih perspektifnya. Kayak misalnya contohnya suatu game yang membutuhkan VRAM besar belum tentu dibilang itu sebagai suatu optimization failure. Karena kalau misalnya memang apa yang dibutuhkan itu sangat-sangat besar secara resolution, secara texture, secara mapping, ya itu non-issue sebenarnya. Karena memang gede filenya. Jadi kalau yang di zaman dulu game-game kalian membutuhkan 8 GB di high-nya, mungkin kualitas high textures yang ada di zaman dulu setara dengan low textures yang di game-game di masa depan. Jadi kurang lebih tuh perspektifnya seperti itu. Jadi kenapa lesu untuk hardware dan kenapa banyak orang yang prefer untuk nunggu, ya karena juga dibanjirin sama yang tahun lalu, hardware yang dipakai sama scalpers, dipakai sama miners, itu yang udah nggak laku ya mereka jual. Dan kayak contohnya kemarin di TLT, The Lazy Titip, itu kalian bisa lihat beberapa VG itu cepat banget laku karena memang harganya gila, kayak 6.600, ada 6.700, ada 6.800, yang sebenarnya secara rasterization performance itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau lo nggak peduli masalah ray tracing, lo nggak peduli masalah productivity, lo nggak peduli masalah machine learning, ya AMD ngasih opsi yang benar-benar menarik banget. Dan apa yang sekarang ada di posisi Nvidia, kenapa harganya harus tinggi banget dan mereka juga sulit untuk memberikan harga rendah, adalah karena mereka juga nggak mau makan marketnya mereka yang ada menjual Tesla series-nya mereka, A series-nya mereka, T series-nya mereka, karena mayoritas VRAM yang digunakan itu benar-benar penting untuk Nvidia. Karena banyak market yang membutuhkan VRAM besar yang nggak buat gaming, tapi buat productivity untuk simulasi atau machine learning. Atau contohnya kalian bisa lihat deh, banyak banget deepfake, banyak banget deep voice, banyak banget AI creation tools untuk foto atau imagery yang menggunakan image-nya kalian sendiri dan kalian training modelnya untuk menggunakan gambarnya kalian. Atau kalian gunakan misalnya untuk salah satu source atau sumber kalian untuk punya ide yang lebih cepat untuk kalian proses dengan dibantunya AI. Bukan kalian nggak kerja, tapi itu membantu progres kalian untuk bekerja menjadi lebih cepat. Jadi iterasi tersebut atau misalnya bikin storyboard, sekarang kalian bisa menggunakan AI, semudah itu gitu loh. Dan itu semua bisa kalian dapatkan di sini. Sama halnya dengan 3090 kan, banyak studio-studio atau VFX studio itu yang nggak menggunakan Quadro series karena lebih murah mereka membeli atau belanja 3090 dengan 24 GB VRAM-nya. Kasusnya sekarang adalah kalau 4090 ya itu kan sama. Dan sekarang kita juga bisa ngeliat adanya consoles yang menggunakan apa? PC kan. Consoles itu kan pada dasarnya suatu PC yang dibikin oleh AMD. Habis itu ditambah dengan features atau teknologinya miliknya misalnya Sony atau punyanya Xbox. Sony mereka punya proprietary-nya mereka, I/O-nya mereka itu sendiri. Makanya mereka bisa menggunakan speed yang benar-benar kenceng banget. Xbox itu bisa dibilang kurang lebih sama. Tapi dengan direct storage-nya mereka misalnya. Atau kita di PC gue nggak tahu ya, game di PC itu yang ada direct storage itu cuman Forza Horizon setahu gue. Jadi kalau kita misalnya totalin semuanya, ujung-ujungnya lowest common denominator itu apa? Sekarang kan kita kan yang jadi lowest, kita para PC player kan. Dulu gue selalu ngebacotin kan, ini konsol nih nge-held back kita banget. Karena loss-nya itu adalah dulu 480 dan 1060. Sedangkan PS4 dan Xbox itu bisa dibilang sama kayak Kabini, men. Kabini itu 78 HD 7850. Jadi banyak banget game yang kehambat nih. Nah, pada saat konsol yang sekarang rilis, tiba-tiba lu bisa ngeliat kalau sistem recommendation-nya langsung loncatnya jauh kan. Mulai dari storage size-nya, mulai dari RAM permintaannya, mulai dari VRAM-nya. VGA yang diminta kayak 6700 sebagai requirement atau recommended-nya, atau 4060 atau 3070, 3060
sebagai recommended-nya. Karena ya developer ngelihat itu yang paling mudah untuk di-develop. Jadi itu patokannya. Kalau dulu patokannya PS4. Sekarang patokannya adalah PS5. Nah sekarang kalau kita misalnya mau upgrade, opsinya apa? Cuman yang harga-harga second kan? Semua yang pada lu beli di TLP kan? Jadi harga-harga itu yang menurut gue paling reasonable. Terus kalau kita sekarang mayoritas dari kalian kita makanya berapa sih? 16 GB kan? 16 GB nggak cukup. Karena apa? Karena ada OS-nya kita. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan Spotify, kita menggunakan Discord, kita menggunakan apa lagi? Gue nggak tahu apa lagi sih orang yang biasanya ada di background-nya mereka? OBS. Terus apa lagi? Chrome lu masih banyak. Terus nggak tahu, Messenger lu. Jadi banyak banget di Afterburner. Terus Windows Services. Kecuali lo pakai Windows yang benar-benar di tear down banget kayak yang Winco pernah bikin kontennya, itu akan berat banget. Karena itu tadi overhead itu benar-benar gede banget. Berbeda jauh kan sama SteamOS kan. Jadi pada saat levelnya harus setara, PC itu harus punya performance yang lebih tinggi. Makanya gue bilang kalau lo bikin suatu platform yang baru, RAM lu udah nggak mungkin 16. Menurut gue minimal 32 dalam jangka waktu 1 sampai setengah tahun lagi. Karena ya developer melihatnya 16 GB yang interchangeable dengan VRAM, terus juga dengan speed-nya mereka untuk dari storage untuk bisa diproses, yang dimana PC itu harus menggunakan direct storage, dan berapa banyak dari kita yang menggunakan PCIe, misalnya Gen 4, Gen 5 nggak usah dibahas, itu nggak berguna lah buat di PC gaming. Tapi Gen 4 itu sangat-sangat penting kan. Karena ya itu, kalau kalian misalnya mau menggunakan direct storage, biar nggak semuanya itu berhenti di VRAM. Mereka bisa langsung texture streaming, langsung ke sini. Karena speed-nya. Dan kebetulan juga karena jaraknya juga nggak terlalu jauh sih dari PCIe untuk storage kalian untuk ke GPU atau misalnya ke CPU. Jadi itu dimana pada saat kita harus mikirin bahwa 16 GB VRAM adalah standar yang baru atau 8 GB VRAM yang zaman dulu. Bahkan gue bisa bilang, gue dulu ingat banget, gue bilang ke Aldo seminggu setelah dia beli 970 GTX ya itu ya, 970 GTX itu dia beli tuh kayaknya 9 atau 11 ya gue. Berapa sih dulu beli dulu di Mangdu? 9 juta ya? 970 9 juta yang dibilangnya 4 giga, tapi sebenarnya nggak 4 giga. Sebenarnya cuma 3,5 giga. Terus akhirnya itu dia upgrade akhirnya ke 1080. Jadi dari 4 giga ke 8 giga itu waktunya itu benar-benar pendek banget, dimana VRAM itu kebutuhannya itu langsung tiba-tiba loncat. Nah sekarang itu jauh berkali-kali lipat lebih parah daripada di zaman 970 ke 1080. Jadi kalau lo perhatiin lagi sekarang, kalau lo mau ngomongin bikin PC, atau makanya banyak banget dari kalian yang nanya, gue kenapa jarang ngomongin hardware ya karena kondisinya sekarang itu nggak memungkinkan untuk gue bisa excited buat lo yang para nonton gue. Karena buat lo semua pasti mayoritas menggunakan VGA seperti ini untuk main game. Nah sedangkan gue harusnya ada di stream, nanti mungkin si Winko naruh di sini stream yang gue menunjukkan kalau di PC gue pribadi yang sebelumnya gue selalu menggunakan AMD karena ya gue nggak terlalu mentingin ray tracing karena pada saat itu nggak banyak game yang perlu ray trace juga. Tapi sekarang memerlukan ray tracing karena banyak game yang sudah support, apalagi path tracing yang seperti di Cyberpunk. Makanya gue menggunakan 4090. Terus juga gue ada di situ VGA kedua gue adalah 3090. Jadi 4050 gue gunakan untuk gaming, 3050 untuk streaming, dan untuk keperluan gue nge-train suatu model untuk gue bikin AI, menggunakan AI untuk gue train untuk voice over. Ada voice over, ada buat gue bikin storyboard, sama ada buat gue bikin kayak ya deepfake lah, bukan deepfake yang umumnya. Cuma gue nggak bisa menjelaskan kepada kalian karena ya itu di project gue yang satu lagi. Sama satu lagi gue gunakan untuk training model berdasarkan artwork dari art directornya gue. Jadi itu semua dipakai untuk si model itu learning dan akhirnya bisa ngebantu art director gue bikin karya dengan lebih cepat atau mengiterasikan karya lebih cepat biar mereka tinggal touch up dan merapihkan. Makanya itu menggunakan NVIDIA. Tapi kalau misalnya kalian cuma buat gaming doang, agak unreasonable kan harganya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan 480 yang dulu kita bisa dapatkan dengan harga 4 juta yang 8 GB. Dan kita bisa lihat kalau 1060 yang dengan 6 GB pun bisa bertahan sampai detik ini.
Bahkan di Steam survey pun sama. Tapi kalau kita bandingkan dengan konsol, makanya gue selalu bilang ke orang, kalau mereka nanya ke gue, dan teman-teman gue semua pada bisa approve kalau dulu gue selalu bilang bangun PC aja. Karena kalau di TLM, satu-satunya orang yang bilang dulu waktu terbentuknya TLM, ya nggak bisa dipungkirin kalau kita gedenya juga dari hardware. Karena zaman itu, buat gue hardware itu benar-benar menarik banget, di mana semuanya itu kompetitif banget. Nvidia dan AMD itu benar-benar bisa dibilang saingannya itu cukup ketat gitu loh, dengan Nvidia dengan punya hardware mereka dengan kemajuan mereka yang sekarang, tapi AMD yang mengejar pun juga memiliki performance yang cukup menarik. Jadi di zaman dulu tuh benar-benar head to head lah bisa dibilang dengan fine wine-nya AMD ya. Seperti kita lihat sekarang 6800 XT udah bisa ngalahin beberapa performance, bukan beberapa bahkan mayoritasnya udah mengalahkan 3080 yang dulu bisa dibilang mereka itu setara atau saingan head to head. Jadi dulu itu masih menarik, terutama di 6000 series. Tapi sekarang kalau lo perhatiin, ya udah nggak ada kan. Nvidia bisa dibilang nggak ada saingan ya. AMD nggak bisa ngejar 4090 kok. Mereka bisa ngejar di lower end-nya, mungkin di seri yang nanti. Terus kalau kita ngomongin VRAM, Nvidia akhirnya mereka juga mau melemah kan, dengan mengeluarkan 4060 yang nanti akan rilis di Juni atau Juli dengan 16 GB. Yang mungkin banyak dari kalian yang akan menggunakan AI untuk learning, untuk machine learning-nya kalian, untuk bikin training suatu model, 16 GB itu benar-benar menarik banget. Kalau kalian misalnya menggunakan base Liaoyu, itu kalian bisa menggunakan sampai kayak resolusi 384 hanya dengan 16 GB. Jadi itu benar-benar menarik banget dengan misalnya jumlah objek yang kalian training itu 5.000-an gitu. Terus kalau misalnya kalian menggunakan untuk Stable Diffusion, kalian bisa 16 GB, kalian bisa mendapatkan resolusi yang cukup gede untuk bikin. Terus iteration-nya kalian juga harusnya nggak terlalu isu, karena kalian tinggal tunggu aja. Yang selalu jadi isu itu adalah VRAM size-nya. Jadi untuk game atau untuk keperluan productivity, menurut gua VRAM itu sekarang yang paling penting. Terus kita juga bisa lihat kalau developer juga udah pada bilang 8 GB mungkin udah nggak cukup. Jadi kalau kalian pengen mengharapkan performance yang sama, dan sebenarnya juga misalnya di konsol juga performance-nya lebih tinggi daripada di PC, walaupun hardware-nya di atasnya, itu kan juga suatu isu. Makanya semua teman-teman gue sekarang kalau nanya ke gue, kalau gue mau bikin PC, gue nanya, lu mau bikin PC buat main FIFA doang, atau lu ada pekerjaan lain? Kalau lu cuman buat main FIFA tok, karena ini teman-teman gue ya, yang umurannya gue ya, udah nggak banyak waktu untuk mereka main, gue akan selalu bilang, lu mendingan beli konsol. Pertama, konsol itu jauh lebih murah untuk mendapatkan performa yang lebih gede. Lu nggak perlu troubleshooting apa-apa. Kalau ada apa-apa, lu tinggal garansiin kan. Kalau Xbox, tau gue harusnya bentar lagi mereka masuk ya. Mereka ada planning masuk kan. Baru controller udah resmi. Hah? Controller udah resmi sekarang. Controller Xbox Series X. Iya, tapi kan kontrol Xbox-nya nggak ada. Iya belum. Controllernya dulu baru masuk. Iya, itu. Xbox mungkin, ya gue harap juga Xbox juga sebentar lagi datang biar masalah asuransi warranty gampang, garansi. Ya itu doang sih. Jadi gue nggak bisa ngelihat opsi yang bisa mengalahkan konsol untuk saat ini. Kalau lo pada ngomong konsol itu lebih mahal daripada PC, itu gue setuju banget. Gue nggak ngeliat diskon yang segede di konsol sama dengan apa yang kita lihat di PC. Jumlah game juga jauh lebih besar di PC. Masalah customizability, masalah modding scene, segala macam itu nggak bisa dibeli di manapun juga. Lo mau cheating, lo mau pakai apa, itu juga lo harusnya di PC. Banyak banget cheat engine, lo bisa pakai bot, lo bisa pakai cheat M-bot. Itu juga. Kalau lo mau jago di Tarkov, lo pakai PC. Lo mau jago di MW, lo mau jago di PUBG, lo mau jago di Apex, itu lo juga bisa di PC dengan cheats. Jadi kalau ngomongin itu juga, lo mau pakai controller, lo bisa. Lo mau pakai lo mau ke streaming, lo bisa. Jadi kalau masalah customizability iya. Tapi kalau lo cuma buat main game doang, gua nggak bisa bilang ada yang bisa, gue bisa ngerakit suatu PC yang mengalahkan konsol di harga yang sama. Tapi gue bisa memberikan lo hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh konsol. Semua yang konsol bisa lakukan, bisa dilakukan oleh PC. Tapi nggak sebaliknya. Tapi adalah pengorbanannya di harga.
lo nggak bisa mendapatkan performance dengan speed dan recreation yang sama dengan apa yang di konsol dengan PC. Ini gue ngomong dari orang yang dulu bikin bangun PC 4 juta ngalahin PS4. Dulu talent untuk di hardware itu gedenya cuma gara-gara gue bikin konten itu. Konten yang sebelum itu nggak berguna. Gue ngomongin masalah perkiraan 480 akan seperti apa performance-nya berdasarkan berita yang udah rilis, itu nggak guna. Tapi yang gede malah hal seperti itu. Buat gue sebagai seorang PC users, ya gue harus mengakui untuk saat ini lowest common denominator-nya adalah ya kita, para PC users. Karena ya berdasarkan Steam Survey, itu yang menjadi patokan para developer. Jadi ya kalau gue jarang banget sekarang ngeluarin konten tentang hardware, ya sekarang kalian tahu, ini semua dan ini itu buat gue unreachable, menurut gue unreachable buat mayoritas orang yang ada di Indonesia. Jadi mungkin gue akan coba rakit PC menggunakan barang-barang yang ada di TLT. Kita beli barang yang ada di TLT, tapi kayaknya Jori nggak ngebolehin kita ini kan, culas. Jadi sebelum di post baru beli. Jadi harus kita beli secara normal. Mau nggak mau harus melakukan itu untuk ngeliat apa sih yang bisa kita dapetin. Dan gue lagi on proses supaya kita bisa juga nge-benchmark performa dari konsol melalui, ya adalah nanti itu adalah konten yang terpisah. Tapi kita bisa sekarang nge-benchmark konsol performance-nya seperti apa, mulai dari frame time-nya, mulai dari FPS-nya, itu kita bisa lihat nanti. Itu programnya lagi on progress, lagi dibikin. Tapi untuk sekarang, kalau lo ngeliat gue jarang, ya itu penyebabnya adalah karena itu. Makanya kalian bisa ngeliat, mayoritas waktu sekarang lebih banyak Wingko yang nongol. Dan ini gue rasa udah lama banget, dan gue nggak tahu berapa banyak dari kalian juga yang nonton. Gue juga nggak peduli, karena gue di sini harus nge-benchmark. Dan see you guys next time.